ketika bercampur baur wanita dan pria, namun tak ada niat, tak ada nafsu, hanya sebatas teman. Bagaimana hubungan pertemanan seperti ini, Ustaz? Tak ada ini. Mana pula tak bernafsu? Mana ada orang tak bernafsu? Mana anak muda tak bernafsu? Kami yang tua-tuanya aja bernafsu. Apalagi kalian muda. Ini ada pertanyaan. Mudah-mudahan tak ada bertanya tentang artis lagi. Trauma nampaknya bosan. Tidak. Saya mau menikah. Sebelum hari pernikahan saya tiba, Allah memberi saya cobaan hidup. Yang tadinya mapan, sekarang berputar 360. Biasa 180. Hingga kini nyaris tak memiliki apa-apa. Apa yang harus saya lakukan untuk menghadapi semua yang terjadi ini, Pak Ustadz? Datanglah orang dililit utang menjumpai Nabi SAW. Ya Rasulullah, aku sudah putus asa. Kata Nabi, kau baca ini, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wal ajzi wal kasal wal jubni wal bughul wa dhal 'indaini wa ghalabatir rijal. Allahumma inni a'udzubika minal hammi, jauhkan aku dari susah hati, wal hazan, kesulitan-kesulitan, wal ajzi, lemah, lesu, letoy, loyo, wal kasal, malas berusaha, wal jubni, pengecut, takut aja dengan orang, wal bukhl, pelit, kikir, kedekut, wa dhala'iddaini, dililit utang, wa ghalabatir rijal, ditekan orang, dikuasai orang lain. Selamatkan aku dari ini. Doa kepada Allah, Allah turunkan bangkit semangat kerja, kerja engkau balik, kerja balik, cari rezeki. Idza qudiyatis shalah, kalau sudah selesai salat, fantashiru fil ard, bertebaran di atas muka bumi Allah, wabtaghu min fadlillah. Kasih tahu sama dia, Adinda, rencana kita menikah kita pending dulu. Abang sekarang sedang tak ada duit sama sekali. Bang, masalah duit tak usah abang pikirkan. Abang datang aja, ajarkan surat Ar-Rahman, insyaallah ku terima. Wah, tapi sayangnya di sinetron aja yang gitu. Apa betul Pak Ustadz seorang tamu tak boleh menjadi imam, khususnya sholat Jumat? Boleh, pula tak boleh. Yang tak boleh itu dalam mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i yang ketat di sholat Jumat ni. Mazhab Syafi'i ketat sholat Jumat. Kalau tidak cukup 40 orang muqim, wah itu dia. Ada di situ cuman 39 orang. Nah, itu tak sah sholat Jumat menurut mazhab Syafi'i. Harus muqim pula. Ini orangnya ramai. Tapi saya kalau khutbah dimanapun tak mau saya jadi imam. Imam tetapnya lah. Kemarin khutbah di Masjid BI. Silakan maju Pak Ustaz. Mana imam tetap? Imam tetapnya pula hafiz hafal Quran, anggota lajnah pentashih Al-Quran. Jangan beli Quran kalau tidak ditashih. Mana halaman tashih? Nih ada di halaman tashih. Halaman tashih kalau tak di muka di belakang. Biasanya begitu. Kalau tak ada, kok bisa Quran ini dicetak di sini? Tak ada tashihnya. Tak ada tashihnya. Tidak ada halaman tashih. Jadi Ustadz Imam BI ini dia anggota pentashih Al-Quran. Dulu kita bangga kita dulu kalau buka Quran ada orang Riau di dalam. Siapa dia? Dr. Satria Effendi dari Kabupaten Pelalawan, S1 Universitas Damaskus, S2 S3 Ummul Qura Makkah, pulang menjadi tim pentashih Al-Quran. Umurnya pendek, meninggal dunia. Ustaz Satria Effendi. Sampai Pangkalan Kerinci, naik sampan, terus arah ke Tanjung Batu. Situlah kampung halaman beliau. Bukan main perjuangan dia sekolah. Naik sampan dari Sungai Kampar ujung sana, terus sampai kemana? Sekolah ke Candung bersama Ustadz Bakhtiar Daud. Barulah ke Suriah Damaskus, barulah ke Makkah. Pulang kebanggaan. Di pendek umurnya, barokah hidupnya. Nah, pentashih Al-Quran. Jadi saya persilakan dia hafiz Quran, beliau maju. Saya khotibnya saja. Ramai jamaah. Jadi tak perlu kita ragu. Saya mendoakan Ustaz keluarga sehat, dilindungi Allah siang dan malam. Amin. Ada orang mendoakan kita siang aja. Ini siang dan malam. Lailan wa nahara. Apa hukumnya wanita sedang haid masuk masjid? Perempuan haid tak boleh masuk masjid. Perempuan haid tak boleh megang Quran. Tak boleh megang Quran. Tak boleh bawa Quran. Tak boleh buka Quran. Tak boleh baca Quran. Tak boleh tawaf.
tak boleh iktikaf, tak boleh puasa. Itulah maka masjid-masjid dulu ada terasnya, ada emperannya. Coba tengok Masjid Baitur Rahman Aceh, ada terasnya. Masjid Raya Al-Masun Medan dekat Istana Maimun, ada terasnya. Masjid Sahabuddin Siak, ada. Masjid ini dulu, yang bangunan tua dulu. Coba pejamkan mata, bayangkan balik masjid tua dulu. Nampak saya terasnya. Ada terasnya dulu. Itu makanya arsitek yang bangun itu mesti paham fikih. Maka perempuan di teras itu dia duduk. Membaca Quran Pak Ustaz, mengulangi bacaan boleh. Ada ibu-ibu anak gadis hafal Quran 30 juz. Satu hari mesti diulang 2 juz. Kalau tak diulang lupa. 7 hari dia berhalangan, maaf cakap, maka 14 juz ulang. Cara ngulangnya diam aja. Kalau ada istri bapak diam aja, itu ngulang bacaan Quran. Apakah hadis Ustadz kita menyembah Allah, sholat memakai pakaian putih seperti kain kapan kita masuk kubur? Tak ada. Tak ada itu. Yang ada adalah sunnah mengikut Nabi, pakaian yang paling disukai Nabi putih, jubah Nabi putih. Kalau kita pakai pakaian putih, cepat nampak kotornya, kita ganti. Kalau kita pakaian tak putih, tak nampak kotor, kawan tak tahan. Oleh sebab itu bagus pakaian putih. Nabi SAW pakai putih. Jika kita setelah berwudu mandi wajib, setelah mandi kita langsung akan salat wajib. Apakah kita wudhu sekali lagi? Tidak. Wudhu menghilangkan hadas kecil, mandi menghilangkan hadas besar. Kalau hadas besar sudah hilang, untuk apa lagi hilangkan hadas kecil? Maka begitu Nabi sunnah. Pertama maaf cuci tangan, supaya jangan sampai tangan yang kotor masuk ke dalam. Setelah itu membasuh kemaluan. Setelah itu berwudhu macam wudhu solat. Setelah itu baru mandi. Setelah mandi sah solat. Tapi rupanya dia ragu. Saya ragu Pak Ustaz. Kebetulan mandinya di kolam renang, di setelnya pula terkentut dalam kolam. Suka dia menengok air berbuih-buih naik ke atas. Ragu saya Pak Ustaz. Kalau ragu, dak ma yaribuka ila ma la yaribuka, maka berwudu engkau setelah mandi. Naik ke atas bilas, karena air kolam itu macam-macam. Orang berkudis, orang berbisul, orang berkurap airnya. Tak mula-mula diganti. Naik ke atas bilas. Setelah bilas berwudu dia sekali lagi. Afdal untuk menghilangkan was-was dia. Jika seorang perempuan sedang belajar jadi imam, bolehkah solat wajibnya diucapkan dengan sedikit keras? Asal tak ada laki-laki, perempuan sama perempuan, ibu, anak ibu, adik ibu, ponakan ibu, perempuan semuanya, maka dia baca jahat. Tapi kalau ada laki-laki, tak. Laki-laki dia ada laki-laki pimpinan jadi imam. Saya ada lihat ceramah ustadz di Instagram, ustadz tet. Jadi kalau disebut nanti kena sensor. Tentang azan yang tidak boleh lafaznya dipanjangkan, harus mengikuti sesuai mat tabi'i. Macam mana? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Macam mana kalau tak hilang? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Macam mana itu? Jadi masalah azan itu tidak sama macam itu. Azan itu bersanad. Itu muazin itu azannya bersanad sampai kepada Bilal bin Abi Rabah. Muazin itu bersanad tuh. Dia dari gurunya sampai kepada Bilal. Lagunya tak berubah-ubah. Jadi kalau ada, inilah bahayanya orang belajar tajwid lalu kemudian mau diterapkannya itu semua. Dia tak panjang. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saya juara azan dulu antar SD. Saya akhwat yang bekerja sebagai pegawai. Saya hobi suka dengan pekerjaan saya. Namun jika waktunya tiba dan saya menikah, saya harus long distance marriage dengan suami karena saya bekerja. Ini bagaimana ya Pak Ustadz? Sebelum menikah kamu duduk dulu. Jangan nanti
Kata si suami, aku nikah sama engkau kan setelah engkau 23 tahun. Dulu kau disekolahkan bapakmu, SMP, SMA, kuliah, duitnya sudah banyak. Nanti kalau kusuruh kau berhenti kerja, bapakmu marah. Tapi sementara anak-anak ini usia emas, golden age, 2 tahun pertama susukan, peluk cium, sayang-sayang. 2 tahun kedua lari-lari, lompat-lompat, main-main. 2 tahun ketiga baca surat pendek, baca ayat pendek, baca doa-doa. Tahun ke-7 matanglah dia sudah. Jadi kalau selama 7 tahun ini op dulu, nanti habis itu baru. Mau tak kau tetap kerja, tapi nanti akhirnya kau sambut dia pulang, anak dia lari rupanya ke pelukan pembantu. Jangan sampai dia demam. Yang dipanggilnya demam bukan mama, mbok gitu. Udah, sudah putus hubungan gara-gara 6 tahun. Nah, itu dari awal harus sudah ada MOU, Memorandum of Understanding between me and you. Jangan tak jelas. Pacaran 2 tahun tak tentu arah. Yang dibicarakan, duduk, gimana kabar status Instagram hari ini ya? Tak jelas. Pendek, singkat tapi jelas. Jangan tak tentu arah. Tak ada pacaran-pacaran.